Pak XL, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Ada Adaro Mineral, kemudian Inet, Raja, dan Tekim ini. Dan semuanya direkomendasikan buy. Adaro Mineral direkomendasikan buy, supportnya di 980, resisten hingga di 1100. Inet juga direkomendasikan buy, 156 sampai 180. Raja, buy 2450, resisten hingga ke 2750. Dan Tekim juga direkomendasikan buy, 5600 hingga 6150. Kita Adaro Mineral terlebih dahulu. Pak XL, buy di level pertama, dan pertimbangan dari sisi teknikal, Anda merekomendasikan Adaro Mineral. Jadi kenapa saya rekomendasi Adaro Mineral, ada 2 alasan. Yang pertama ada counter bullish flag yang kita bisa lihat ini, dan juga 2 uptrend. Jadi kita, kalau misalnya di chart ini ada tren ADMR yang dimulai dari bulan Maret. Jadi saat ini kita sedang menyentuh trend line tersebut lagi, dan juga level saat ini merupakan support yang cukup kuat, yaitu di 980 sampai 1020. Jadi kalau di harga sekarang ini sepertinya ADMR akan breakout ya, mungkin akhir minggu ini ataupun minggu depan. Jadi ada potensi yang cukup tinggi, jadi saya rekomendasikan untuk spek buy di harga 1020 sampai ke 980. Baik, spek buy di 1020 hingga 980 dengan target price tadi di 1100. Dari Adaro Mineral kita beralih ke Inet, Pak XL. Oke, jadi kalau Inet ini sebenarnya lumayan simpel ya Pak. Jadi dia punya support itu ada di 156 sampai 166. Support. Sebenarnya saya udah rekomendasi ini kepada klien-klien kami dari kemarin sebelum naik. Hari ini udah naik berapa persen? Sudah naik 6,5% ya kurang lebih. Jadi ini menurut saya akan terus lanjut kepada area resistance itu di sekitar 180 sampai 180. Jadi kalau ada yang mau nyopet-nyopet scalping, ini good time. Jadi tunggu sampai tunggu buy on weakness sedikit, lalu buy. Bisa diulang Pak, yang terakhir tadi buy on weakness di level berapa? Oh iya, jadi tunggu ada pelemahan sedikit, mungkin sampai sekitar 168, 167. Nanti baru Oke. Penutupan hari ini di 170 menguat di 6,25% saham pilihan yang kedua. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, Pak. Ada Raja dari Energi. Anda juga rekomendasikan buy. Analisisnya untuk Raja. Oke, jadi berikutnya ada Raja. Jadi kalau kita lihat Raja minggu lalu itu ada negatif RSI divergence ya. Dan ternyata benar minggu lalu ada downtrend, ada area support di 2300 sampai 2400 ya. Dan sekarang ini sudah di area support tersebut dan kita melakukan buy di situ. Ini bisa dibilang sedikit high risk ya untuk rekomendasi itu, karena dari yang tadi saya bilang harga dan juga sentimen geopolitik lainnya. Jadi kalau ada untuk Raja, kalau misalnya mau yang bearish bisa banget dengan target di 2750. Penutupan hari ini untuk Raja di sesi kedua, pemirsa. Raja ditutup di level 2.500 menguat di 0,40%. Intraday terendah di 2480. Terakhir Pak, saham pilihan untuk Tekim juga direkomendasikan buy. Analisisnya seperti apa? Ya, jadi kalau Tekim ini sekarang ada di daerah Fibonacci retracement 61,8%. Dan juga ini merupakan area support ya, ditambah juga MA50. Jadi ini banyak banget penopang yang menunjukkan kalau harga ini akan berhenti sampai di sini dalam trennya. Jadi bisa kita melakukan spekulasi dengan entry di 5.600. Posisi penutupan hari ini berarti 5.600. Betul Pak. Oke, sempat intraday 5825, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Adaro Mineral, Inet, Raja, dan Tekim. Pak XL, kita akan hold kembali, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, harga saham gabungan ditutup di zona hijau, masih menguat di atas 1% meskipun makin terbatas di 1,21% dan ditutup di level 6.869,171 secara intraday. Sebenarnya indeks harga saham gabungan sempat menembus di atas level 6.900-an, tepatnya di 6.924. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana posisi penutupan beberapa indeks lainnya di penutupan sesi kedua hari ini. Seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, LQ45,
Ya, Kompak ditutup di zona hijau, MNC 36 menguat di 1,39%, Jakarta Islamic Unit menguat di 1,49%, LQ45 menguat di 1,40%. Rotasi pergerakan sektoral maksud kami, ada properti menguat signifikan di 3,20%, grafis selanjutnya konsumsi non-primer menguat di 3,02%, kesehatan menguat di 2,03%, energi masih melemah pemirsa di 0,59%, makin dalam pelemahan dari sektor energi di sesi kedua. Selanjutnya saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers yang menjadi penopang terbesar penguatan di reksadana gabungan didominasi oleh beberapa saham perbankan pickup BBCA, BMRI, Aman, dan BBNI. BBCA ditutup menguat di 8.775, BMRI di 5.025, Aman di 8.075, BNI di 4.140. Sementara nilai volume transaksi dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Kita beralih ke grafis yang terakhir, saham-saham yang menjadi pemberat. Ada Antam dari barang baku tertekan ke 3.090, energi hari ini anjlok ke 350, Medco juga melemah di atas 8% di 1.320, dan DSSA hari ini juga menjadi pemberat dengan harga saham yang tinggi di 54.250, pelemahan atau level penutupan sesi kedua hari ini. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari berikutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak SL, kita lanjutkan kembali. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Pak, ada Bapak Jason dari Jakarta menanyakan saham Java. Nyangkut di 1.500 Pak SL, penutupan hari ini di 14.55. Masih direkomendasikan hold tidak Pak? Ya, jadi kalau Java itu saat ini ada di area support ya, di harga 14.30 sampai 14.50. Jadi kalau misalnya dia investornya nyangkut di 1.500, menurut saya ini masih hold ya. Jadi ada potensi rebound dan menutup gap di 1.500 tersebut. Jadi kalau saya saranin bisa DCA atau dollar cost averaging dan beli di harga sekarang itu harga support. Baik, ketika kembali ke 1.500, resisten selanjutnya Pak? Ya, jadi kalau untuk resistance berikutnya ada di 1.620 sampai 1.630. Masih upside cukup. Baik, Bapak Jason dari Jakarta, Java punya di 1.500, masih direkomendasikan hold, penutupan hari ini di 14.55, lossnya masih sedikit dan masih ada ruang ke 1.600-an, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak SL, selanjutnya menanyakan saham energi, tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya, tapi untuk energi kali ini sudah ambil posisi Pak di 360, masih direkomendasikan hold, koreksi dalam hari ini, nyangkut. Lebih baik cut loss dulu sih menurut saya, karena supportnya masih jauh ya di 300. Jadi lebih baik sell, lalu nanti beli lagi di 300. Baik, sell di penutupan hari ini tidak masalah? Tidak masalah Pak, karena masih sangat jauh ya ini downside potentialnya. Oke, di 360 direkomendasikan sell saja dan support yang bisa diperhatikan untuk posisi buyback kembali di level 300 ini. Untuk posisi pertanyaan Bapak Sihohtang dari Medan, Sumatera Utara. Kita beralih ke Padang Pak, ada Bapak Dedi dari Padang, terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan saham Keju Pak, Mulia Bogaraya Tbk. Hari ini juga koreksi di atas 3%, ditutup di 575. Masih dalam fase downtrend, support dan resistennya di berapa? Ya, jadi ada minor ada minor support, jadi 565 sampai 560, ini merupakan EMA 200 ya. Jadi kalau misalnya sudah ada posisi, bisa kita tunggu dulu, kita hold, kita lihat apakah EMA 200 ini bisa bertahan. Kalau misalnya jebol, lebih baik di sell, lalu beli lagi di support berikutnya yaitu di 520. Tapi dalam jangka pendek untuk besok Pak, kemana arah Keju kira-kira ini? Pertanyaan juga masih dari Pak Daniel, dari Padang. Kalau untuk besok kemungkinan akan lanjut turun ke 560 sampai 565 Pak, yaitu di EMA 200. Baik,
Jawaban untuk Bapak Dedi dari Padang. Ke pertanyaan selanjutnya, tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham OASA, Pak. Hari ini rebound 7%, intraday sempat ke 218, meskipun penutupan penguatan terbatas di 206. Baru ingin masuk, direkomendasikan tidak untuk OASA, Pak Excel? Lebih baik jangan masuk dulu karena ada negatif RSI divergence. Jadi ada kemungkinan besar nanti akan ada koreksi kembali ke berikutnya di 1 dan 2 sampai terus ya. Jadi tunggu following. Bagaimana Anda melihat penguatan OASA, terutama pasca melemah cukup dalam di April trading halt pada waktu itu, sekarang sudah menembus di level 200-an, Pak Excel? Sorry Pak, terus. Ya, bagaimana Anda melihat laju penguatan saham OASA ketika tertekan cukup dalam di April hingga ke 103 waktu trading halt sampai menembus ke level 200 di sepanjang perdagangan hari ini? Jadi kalau menurut saya emang pergerakan OASA belakangan ini cukup wajar ya karena saham ini memiliki prospek yang sangat tinggi, yaitu di energi karbon dan juga waste management. Jadi kalau misalnya untuk long term sebenarnya ini saham bagus banget untuk diinvest ya. Baik, selanjutnya ada Bapak John dari Jakarta menanyakan saham Antam, Pak. Hari ini koreksi sudah direkomendasikan masuk kembali untuk Antam? Jangan dulu, karena Antam ini ada pattern double top yang menunjukkan ada reversal. Jadi kemungkinan besar, apalagi kalau misalnya alasan kemarin Antam naik itu kan karena dividen ya. Ya. Sekarang ini udah price in di harga 3.000 itu udah price in. Jadi saya rekomendasikan untuk Antam tunggu dulu, kalau misalnya belum masuk, kita tunggu di lapangan baru bisa. Ada peluang Antam melemah ke 2.900-an tidak, Pak? Iya, itu potensi sangat besar akan menurun ke 2.800 sampai 2.900. Oke, masih ada potensi untuk mengalami koreksi. Terakhir Pak, ada Bapak Robert di Maluku menanyakan saham SMDR. SMDR hari ini ditutup melemah 9% di 334. Analisis dan rekomendasi SMDR di tengah pelemahan dalam yang terjadi. Jadi ini pelemahannya cukup wajar ya karena ada negatif RSI divergence dan kemungkinan besar koreksinya akan lanjut ya ke area support di 320 sampai 310. Jadi saya rekomendasikan untuk buy on weakness. Baik, penutupan hari ini di 334, 9,24% pelemahan. Bapak Robert di Maluku Tenggara. Dan waktu kita cukup terbatas, pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri bersama kita untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak XL, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak XL. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih. Ada Bapak XL Ebenezer, Senior Equity Research Analyst NH Korindo Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Halik yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus di depan, aku investor saham, saya David Sun Oval. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan. Kami akan segera kembali.